Hai, namaku Aisyah. Waktu umur 16, aku dipaksa hidup di dalam kandang sambil melihat hidupku yang mulai runtuh. Teman-temanku dan para dokter bohong padaku, bahkan aku hampir meninggal. Semua bermula waktu aku bertemu keluarga Milo. Milo itu mungkin cowok paling ganteng di sekolah dan kami sudah berapa lama ini dekat. Waktu diajak aku ketemu keluarganya, aku pikir kita udah resmi pacaran. Aku nggak pernah segugup ini. Di tengah makan malam, aku merasa tenggorokanku mulai menutup. Aku pikir itu karena aku gugup. Tapi aku semakin sesak nafas. Aku melihat ke piringku, berusaha memahami apa yang terjadi. Aku nggak alergi apapun, jadi jelas bukan itu masalahnya. Sepanjang malam, aku cuma ngangguk dan berusaha kayak semua baik-baik aja. Milo berkali-kali bilang kalau dia nggak suka drama. Dan reaksi kecilku ini bukan masalah besar kan? Aku bisa kok melalui makan malam ini. Salah, benar-benar salah. Setelah 30 menit, lidahku bengkak banget sampai aku nggak bisa bicara. Lidahku sampai keluar dari mulutku. Aku mulai megap-megap dan semua orang di meja pada teriak. Aku pengen bikin impresi bagus, tapi aku malah bikin mereka melongo ke arah aku seakan aku punya 20 kepala. Aku pingsan total. Saat aku bangun, aku sudah di rumah sakit. Mereka menjelaskan kalau aku kejang karena sesuatu yang aku makan. Kata Milo, aku muntah kemana-mana. Ketaplak meja ibunya, ke lantai, ke diriku sendiri. Aku malu banget. Aku makan apa sih? Aku dites alergi oleh dokter dan seluruh badanku membengkak. Setiap kali mereka kasih aku obat untuk menenangkanku, aku langsung pingsan dan kejang-kejang. Waktu aku bangun malam itu, aku sadar kalau aku ada di dalam box kaca steril. Dokter baru, Dr. Anderson, datang dan menjelaskan padaku apa yang terjadi. Dari penjelasannya, aku alergi udara. Aku harus tinggal di dalam box ini selama beberapa minggu ke depan. Aku nggak boleh ke kamar mandi normal kalau nggak pakai helm. Aku nggak boleh peluk teman-temanku, keluargaku, bahkan Milo. Aku merasa seperti binatang di kebun binatang. Beberapa teman dari sekolah datang menjenguk, tapi mereka harus berdiri di luar box dan bicara lewat speaker supaya aku bisa dengar. Aku pikir mereka baik banget mau jenguk aku. Padahal kami nggak sedekat itu. Tapi setelah itu, aku tahu yang sebenarnya. Beberapa dari mereka post foto aku di sosmed ngatain aku. Untungnya Milo menemani aku hampir setiap hari. Bahkan setelah aku bikin malu diri aku sendiri di depan keluarganya, dia masih mau sama aku. Walaupun aku nggak bisa sentuh dia atau peluk dia atau bahkan ngobrol berdua, dia tetap mau aku. Tapi nggak lama, Milo mulai berubah. Beberapa hari kemudian, aku sadar Milo pakai baju yang lebih bagus. Kayak jauh lebih bagus. Dia pakai jam tangan harga ribuan dolar di dua tangannya dan pakai sepatu ribuan dolar. Waktu aku tanya, dia bilang ibunya habis mengajak dia belanja. Lalu dia mulai jarang datang ke rumah sakit. Di malam hari, aku suka chat dan telepon dia tapi nggak ada jawaban. Waktu aku chat teman aku tentang ini, dia tanya apakah dia bisa jenguk aku. Dia duduk dan kasih tahu aku yang sebenarnya. Milo punya sugar mama. Semua orang tahu itu. Aku nggak percaya. Malam itu waktu Dr. Anderson lagi ngelakuin tes, dia berhenti dan bertanya apa aku baik-baik aja. Aku menjelaskan semuanya sambil menangis. Aku terjebak di sini, sakit-sakitan, dan pacarku lagi jalan sama tante-tante. Dr. Anderson bilang kalau aku harus melepaskan dia. Tapi aku bilang kalau aku belum siap. Beberapa hari kemudian aku sadar aku harus ketemu Milo. Dia nggak jawab chat atau teleponku. Aku dilarang keluar dari kandangku, tapi aku harus ketemu dia. Untuk ke rumah dia, aku tinggal jalan kaki kalau saja aku bisa keluar. Aku buka pintunya dan aku jalan ke lorong. Saat itulah aku melihat semuanya. Milo berdiri di sana dan tangan Dr. Anderson ada di pundaknya dan memegangnya dekat banget. Aku nggak percaya apa yang kulihat. Sugar mama Milo itu dokterku. Aku nggak tahu kalau itu karena shock atau penyakitku, tapi aku langsung nggak bisa nafas. Aku jatuh ke lantai dan Dr. Anderson langsung lari untuk bantu aku berdiri. Beberapa menit kemudian, aku bangun di meja operasi. Dr. Anderson menjelaskan kalau mereka bakal menjalani beberapa tes. Tapi aku langsung teriak. Aku teriak ke dia karena berhubungan sama pacarku dan aku suruh dia untuk putus dengannya. Semua teknisi bedah pada shock. Dr. Anderson menghentikan apapun yang sedang dia lakukan dan menjelaskan kalau dia menyuruh Milo pergi karena Milo nggak baik untuk kesehatan mentalku. Jadi, siapa sugar mamanya? Di hari itu, aku dapat pesan dari temanku dan aku tanya dia, tapi dia nggak punya jawabannya. Tapi dia punya pertanyaan untukku. Gimana pengobatan kanker kamu? Karena aku terdengar bingung, dia menambahkan,
yang dananya lagi dikumpulin sama Milo. Mendadak semuanya jadi jelas. Milo nggak punya tante-tante yang bayarin tagihan dia. Dia memanfaatkan penyakitku untuk cari duit buat dirinya sendiri. Hari itu aku panggil Milo lewat sosmed. Aku putusin dia dan aku laporin dia ke polisi. Dari yang aku dengar, dia ditangkap dan disuruh mengembalikan uangnya ke semua donatur. Untungnya mereka mau melakukan hal yang benar. Mereka mau uangnya dikasih ke aku. Uang itu membantu bayar perawatanku. Dan akhirnya aku tahu kalau aku kena penyakit sel mast, penyakit autoimun yang bikin badanku alergi sama hampir semua hal. Penyakit ini bikin aku sadar siapa orang yang benar-benar peduli padaku dan akan ada buatku di masa tergelapku. Aku hampir mati mengejar seseorang yang jelas gak peduli sama sekali denganku. Sekarang, aku hanya akan kasih energiku ke orang yang benar-benar menghargaiku.